Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Gimana kabar kalian hari ini nak? Alhamdulillah semoga kalian baik-baik saja ya nak. Oke, masih semangat belajarnya hari ini kan? Ibu harap kalian semua masih semangat ya nak, walaupun belajarnya masih dari rumah ya. Oke, sekarang kita mulai pelajaran kita yaitu matematika. Tapi sebelum belajar, kalian berdoa terlebih dahulu ya nak. Oke, sekarang buka bukunya masing-masing di halaman 34. Sebelum kita mulai pelajarannya, kita sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke anak-anak ibu, sekarang kita masuk ke materi menaksir hasil operasi hitung. Oke, jadi penaksiran ke ratusan terdekat. Kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang penaksiran ke puluhan terdekat dan sekarang kita membahas tentang penaksiran ke ratusan terdekat. Oke, jadi di sini pembulatan ke ratusan terdekat. Perlu kalian ingat kembali, langkah-langkahnya itu ada 3 ya nak, yaitu yang pertama, perhatikan angka pada tempat puluhan. Dan yang kedua itu, jika angka puluhan kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Dan langkah yang ketiga itu adalah jika angka lebih dari atau sama dengan 5, maka dia dibulatkan ke atas ya nak. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yaitu tentukan taksiran hasil operasi hitung berikut ke ratusan terdekat. Contoh yang A, 136 ditambah 269 kira-kira. Kita buat penjumlahannya, 136 ditambah 269. Jadi pembulatannya untuk 136, kita perhatikan puluhannya ya nak. Puluhannya itu dia kurang dari 5, maka dia dibulatkan ke bawah ya nak, menjadi ke 100. Oke, untuk 269 kita kita bulatkan, kita lihat dulu tempat puluhannya di angka 6. Angka 6 dia lebih dari 5 karena maka kita bulatkan ke atas. Jadi dia pembulatannya yaitu 300. Maka bisa dijumlahkan 100 ditambah 300 sama dengan 400. Jadi 136 ditambah 269 kira-kira 100 ditambah 300 sama dengan 400. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang bagian B. 377 dikurang 128 kira-kira. Kita buat penjumlahannya. 377 dikurang 128. Pertama kita bulatkan dulu 377, kita lihat penempatan puluhannya yaitu angka 7. Angka 7 dia lebih dari 5, maka dia dibulatkan ke atas menjadi 400. Oke, selanjutnya yang 128, tempat puluhannya yaitu angka 2. Angka 2 itu kurang dari 5, maka kita bulatkan ke bawah menjadi 100. Berarti 400 dikurang 100 sama dengan 300. Jadi 377 dikurang 128 kira-kira 400 dikurang 100 sama dengan 300. Oke anak-anak ibu, sekarang kita masuk ke contoh yang C. 323 dikali 185 kira-kira. Kita buat seperti yang tadi, perkaliannya ke bawah. 323 dikali 185. Kita lihat 323 penempatan puluhannya yaitu angka 2. Angka 2 itu kurang dari 5, maka kita bulatkan ke bawah yaitu dan hasilnya yaitu 300. Lalu 185 kita lihat angka 8 di tempat puluhannya dan angka 8 dia lebih dari 5, maka dia dibulatkan ke atas ya nak, maka hasilnya yaitu 200. Lalu 300 dikali 200 sama dengan 60.000. Jadi 323 dikali 185 kira-kira 300 dikali 200 sama dengan 60.000. Oke anak-anak ibu, paham? Oke, sekarang kita lanjut ke bagian contoh yang D.
1637 dibagi 212 kira-kira kita buat seperti itu pembagiannya. Pertama kita bulatkan dulu yaitu 1637. Kita lihat angka puluhannya yaitu angka 3. Karena angka 3 dia kurang dari 5, maka dia dibulatkan ke bawah. Dan hasilnya itu yaitu 1600. Lalu 212 kita lihat puluhannya yaitu angka 1. Angka 1 kurang dari 5, maka kita bulatkan ke bawah dan hasilnya yaitu 200. Jadi 1600 dibagi 200, maka hasilnya yaitu 8. Jadi 1637 dibagi 212 kira-kira yaitu 1600 dibagi 200 sama dengan 8. Oke anak-anak ibu, jadi nanti untuk di video selanjutnya ibu akan kirimkan video untuk cara pembahasan dari contoh soal ini ya nak. Ada 4 contoh soal yaitu contoh soal A, B, C, C, dan D. Nanti setelah ini akan ibu masukkan video untuk cara pengerjaannya ya nak. Oke, sekian materi yang bisa ibu sampaikan. Apabila nanti ada yang kurang paham, boleh ditanyakan lagi sama ibu ya nak. Ibu akhiri dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum nak. Jadi di sini ibu akan membuatkan video untuk cara pengerjaan dari contoh soal yang tadi ya. Oke, kita akan mulai untuk contoh soal yang bagian A. Bagian A, soalnya yaitu 136 ditambah 269. Kira-kira kita buat penjumlahan bersusun 269 tambah. Oke, terlebih dahulu kita buat dulu pembulatannya ya nak. Kita buat pembulatannya. Sama-sama kita perhatikan angka pada tempat puluhannya itu angka 3. Angka 3 dia kurang dari 5 karena maka dia nanti dibulatkan ke bawah. Maka hasilnya yaitu 100. Kalau kita lihat di garis bilangan, di sini Ibu buatkan garis bilangannya ya nak, contoh garis bilangannya. Jadi di sini Ibu buat 100, di sini 130, 130, 140, 150, dan di sini 200. Jadi kira-kira 136 itu ada di sini ya nak. Di sini dia 136. Oke. Jadi angka 136 ini dia lebih dekat ke angka 100 kan daripada ke 200. Jadi dia di sini pembulatannya itu 100. Oke. Yang kedua, 269 kita lihat angka pada penempatan puluhannya yaitu angka 6, dia lebih dari 5 maka dia dibulatkan ke atas. Hasilnya yaitu 300. Sama seperti yang tadi ya nak, kalau misalnya kita buat garis bilangannya, dia 269 ini dia lebih mendekati ke angka 300, lebih dekat dia ya nak. Oke, maka kita buat di sini 100 tambah 300 sama dengan 400. Oke, inilah dia hasilnya ya nak. Oke, sekarang yang bagian B. Bagian B, soalnya yaitu 377 dikurang 128. Kira-kira oke, kita buat dulu seperti yang tadi, 377 kurang 128 dikurang. Oke, kita buat juga pembulatannya. Kita lihat di sini angka 7 pada puluhan, angka 7 dia lebih dari 5, maka dia dibulatkan ke atas dan hasil pembulatannya itu 400. Karena angka 400 ini dia lebih mendekati ya nak. Selanjutnya yaitu 128
kita lihat puluhannya itu angka 2. Angka 2 dia kurang dari 5, maka dia dibulatkan ke bawah. Dan hasil pembulatannya adalah 100. Kalian juga bisa membuat seperti ini ya nak, seperti yang Ibu buat ini tadi, garis bilangannya agar lebih mudah. Oke? Lalu kita kurangkan, maka hasilnya adalah 300. Oke, ini dia untuk yang bagian B-nya, bagian B. Selanjutnya yang bagian C. 323 dikali 185. Kira-kira kita buat 323 dikali 185. Oke, dikali ya. Kita buat dulu hasil pembulatannya. Kita lihat angka puluhannya itu angka 2. Angka 2 dia kurang dari 5, maka kita bulatkan dia ke bawah. Dan hasil pembulatannya itu adalah 300. Oke, selanjutnya yang kedua, angka 8 pada puluhan. Jadi angka 8 ini dia lebih dari 5, maka dia dibulatkan ke atas. Dan hasilnya yaitu 200. Angka 200 dia lebih mendekati ya nak. Lalu kita kalikan 300 dikali 200, hasilnya adalah 60.000. Oke nak, jadi inilah dia hasilnya. Paham kan nak? Jadi kita masuk untuk contoh yang bagian D. Contoh yang bagian D soalnya itu 1637 dibagi 212. Kira-kira kita buat pembagiannya. 1637 dibagi 212. Setelah sudah kita buat seperti ini, lalu kita bulatkan terlebih dahulu ya nak. 1637. Hasil pembulatannya kita lihat angka puluhannya yaitu angka 3. Angka 3 dia kurang dari 5, maka dia dibulatkan ke bawah. Dan hasil pembulatannya itu 1600. Lalu 212. Hasil pembulatannya kita lihat angka puluhannya yaitu angka 1. Angka 1 dia kurang dari 5, maka dia dibulatkan ke bawah dan hasilnya yaitu 200. Inilah dia hasil pembulatannya. Setelah itu kita buat 1600 dibagi 200. Dibagi 200. 1600 dibagi 200 hasilnya 8. 8 dikali 200 hasilnya adalah 1600. Lalu kita kurangkan 1600 dikurang 1600 hasilnya 0. Habis ya nak. Maka untuk bagian D dia jawabannya adalah 8. 8 ya nak. Ini dia hasil yang bagian D. Ini dia. Oke. Seperti inilah dia nak untuk cara pengerjaan contoh soalnya ya. Ibu harap kalian paham. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.